Tidak ada lagi yang terlihat seperti apa adanya, dan bahkan pernyataan sederhana pun membawa intrik yang lebih dalam, yang sekarang harus kita bahas hari ini. Seperti yang mungkin sudah jelas, saya sedang membicarakan kesepakatan dengan Iran, sekitar bulan Juni 2026. Sekarang, saya pikir saya tahu apa yang harus dilakukan ketika saya mendengar pengumumannya. Tentu saja, sepertinya kita sudah berada di sini 67 kali sebelumnya, tapi kali ini mereka meyakinkan saya bahwa ini benar-benar nyata. Pihak ketiga tampaknya juga menunjukkan hal yang sama, dan akan ada upacara penandatanganan pada hari Jumat. Bagaimanapun, kita bisa saja melihat syarat-syaratnya dan melakukan tinjauan awal yang baik tentang perang, serta di mana posisi politik dan militer AS Serikat untuk beberapa tahun ke depan. Semudah itu. Nah, gambar mini untuk video ini bilang apa isi kesepakatannya. Kamu mungkin mengira itu sebagai pertanyaan yang akan dijawab oleh video ini. Tapi tidak, itu adalah pertanyaan yang masih berlangsung, dan sebenarnya itu adalah poin yang lebih menarik. Oleh karena itu, kita perlu menghabiskan sebagian besar waktu hari ini untuk membahas drama seputar hal itu, dengan sedikit diskusi tentang bagaimana memastikan kepatuhan terhadap kesepakatan apapun yang terbentuk, dipadukan dengan sedikit pembahasan tentang garis-garis di peta. Donald Trump mengumumkan bahwa kesepakatan telah dicapai pada Minggu sore melalui sebuah postingan di Truth Social yang membatasi detailnya pada pembebasan biaya lewat Selat Hormuz dan berakhirnya blokade Amerika Serikat. Detail lebih lanjut tidak banyak disampaikan karena Donald Trump saat itu sibuk dengan pertarungan kandang di halaman Gedung Putih, lalu segera berangkat ke KTT G7 di Perancis. Tidak diragukan lagi, politik Iran akan mendominasi diskusi di sana. Untuk detail lebih lanjut, kita harus menggali sedikit lebih dalam. Sekitar 1 jam sebelum unggahan Trump, media pemerintah Iran menerbitkan sebuah artikel yang membahas rencana 14 poin. Media berbahasa Inggris telah menyorotnya dan memperlakukannya seolah-olah itu adalah versi Iran tentang kesepakatan itu, yang mungkin bukan interpretasi yang tepat, kecuali jika Anda benar-benar memaknai frasa itu secara harfiah. Versi Iran tentang kesepakatan itu, bukan Iran yang menggambarkan apa yang ada dalam kesepakatan tersebut. Itu terdengar seperti publikasi biasa dari katakanlah 2 bulan terakhir. Banyak pembahasan tentang apa yang diinginkan Iran, tapi tidak ada klaim bahwa ini adalah kesepakatan sebenarnya yang telah disetujui oleh para pihak. Biarkan ini menjadi pengingat umum bahwa setiap kali Anda melihat sebuah berita di media sosial, mengklaim bahwa sumber X mengatakan Z, tetapi sebenarnya tidak ada tautan ke sumber X. Anda sebaiknya benar-benar mencari artikel aslinya dan memastikan bahwa mereka benar-benar mengatakan Z. Nah, saya sudah melakukan langkah itu untuk Anda. Dan apapun nilainya, berikut adalah poin-poin utama dari sumber media Iran. Poin pertama, Iran dan Oman memiliki hak untuk memungut biaya sebagai imbalan atas penyediaan, kutip, layanan keselamatan, navigasi, dan keamanan di sepanjang selat, dan hal itu, kutip, akan tetap tidak berubah di bawah perjanjian apapun selanjutnya. Perlu dicatat bahwa ini sudah bertentangan dengan versi kesepakatan dari AS Serikat, yang seharusnya menimbulkan beberapa tanda bahaya. Poin kedua, perang akan berhenti di semua front termasuk Israel dan Lebanon, dan Amerika Serikat akan menjamin bahwa Israel menepati kesepakatan tersebut. Israel sudah mengatakan tidak untuk itu, jadi semoga berhasil kalau ada yang bisa bertahan dari kesepakatan ini. Seperti yang mungkin sudah Anda perhatikan, karena betapa besarnya pengaruhnya terhadap lingkungan politik Amerika Serikat, Gedung Putih memiliki banyak cara yang bisa digunakan untuk memaksa Israel mengakhiri perang di Lebanon, terutama dengan menarik bantuan militer Amerika Serikat. Belum jelas apakah Trump ingin melakukan itu, meskipun beberapa laporan menunjukkan bahwa Netanyahu juga sudah mulai membuatnya kesal. Poin ketiga, blokade AS harus diakhiri dalam waktu 30 hari. Hore, akhirnya ada sesuatu yang konsisten antara kedua partai. Poin nomor 4, dana pembangunan dan rekonstruksi sebesar $300 miliar diusulkan. Sesuatu seperti itu mungkin saja akan terjadi pada akhirnya, meskipun sulit membayangkan bahwa uangnya akan berasal dari tempat lain selain aset Iran yang dibekukan. Pada dasarnya, ini akan mencairkan dana Iran yang saat ini terjebak di suatu rekening di negara barat. Jika ini benar, Iran pasti akan menggambarkan ini sebagai pembayaran reparasi. Tapi menurut saya, memahami dari mana sebenarnya uang itu berasal adalah bagian penting dari cerita ini. Selain itu, dalam menggambarkan pelepasan umum aset yang dibekukan, media pemerintah Iran mengatakan bahwa Iran menganggap ini sebagai salah satu pencapaian terpenting dari fase pertama dan tetap berkomitmen untuk mengamankannya. Izinkan saya menekankan poin akhir dari kutipan tersebut, yaitu tetap berkomitmen untuk mengamankannya.
Artinya, ini bukanlah kesepakatan yang benar-benar sudah terjadi, tetapi negosiasi masih terus berlangsung. Jadi sekali lagi, perlakukan hal ini sebagaimana mestinya. Poin kelima, Amerika Serikat telah berkomitmen untuk mencabut sanksi utama terhadap Iran. Oke, ini jelas menunjukkan bahwa versi perjanjian yang diklaim oleh Iran sama sekali tidak memahami realitas politik di Washington. Hal ini membuat saya semakin skeptis bahwa ringkasan perjanjian versi Iran itu akurat, dan bahwa ini bukan sekadar upaya seorang pembuat kebijakan Iran untuk menarik perhatian media dan berhasil melakukannya. Salah satu hal yang dikeluhkan Iran terkait rencana aksi komprehensif bersama pada tahun 2015 adalah bahwa kesepakatan itu hanya menghasilkan sanksi sementara yang dikeluarkan oleh Obama. Pengecualian, dan secara khusus, pengecualian terhadap sanksi sekunder yang menargetkan para pembeli produk Iran. Iran mengklaim bahwa sanksi utama akan berakhir, yang berarti sanksi terhadap Iran itu sendiri. Dan ini juga menunjukkan bahwa pemberian sanksi akan benar-benar dihentikan, bukan hanya diringankan sementara melalui pengecualian sanksi. Sekarang Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana sanksi benar-benar bisa berakhir? Nah, jawabannya dalam jangka pendek hanyalah melalui undang-undang yang disahkan Kongres. Selanjutnya Anda mungkin bertanya-tanya, apa pendapat Kongres tentang hal ini? Saya senang Anda menanyakannya. Pada bulan Desember 2016, Kongres memperpanjang Undang-Undang Sanksi Iran selama 10 tahun dengan suara 419 banding 1 di DPR dan 99 banding 0 di Senat. Obama membiarkannya di mejanya selama 10 hari tanpa mengambil tindakan, sehingga undang-undang tersebut otomatis berlaku tanpa Kongres harus membuang waktu untuk secara resmi membatalkan veto Presiden. Saya akan membahas seluruh masalah sanksi ini lagi sebentar lagi, tapi Trump tidak bisa menjanjikan apa yang dikatakan Iran ada di atas meja. Itu adalah nuansa yang akan luput dari opini publik, yang sekali lagi membuat saya percaya bahwa artikel tersebut adalah upaya Iran untuk mempengaruhi ruang informasi, bukan laporan akurat tentang apa yang terjadi dalam negosiasi. Poin ke-6. Negosiasi lebih lanjut mengenai program nuklir Iran terbatas pada uranium yang sangat diperkaya. Atau setidaknya itulah hal pertama yang dikatakannya. Beberapa paragraf kemudian juga disebutkan bahwa Iran berkomitmen untuk tidak membangun senjata nuklir. Kontrol atas uranium yang sangat diperkaya seharusnya sudah mencakup yang kedua, tapi menurut saya itu patut dicatat. Yang masih harus diselesaikan adalah apa yang akan dilakukan dengan koleksi uranium Iran yang diperkaya hingga 60%, yang menurut media Iran akan ditentukan melalui, kutipan, formula yang diusulkan oleh Teheran. Jika kalimat itu tidak masuk akal bagi Anda, masalahnya memang harus diselesaikan. Tapi Teheran yang memutuskan apa yang ingin mereka lakukan, maka Anda tidak sendirian. Bagaimanapun, seluruh kerangka negosiasi di masa depan ini berarti kita sebaiknya menghentikan pembicaraan kita sendiri tentang hal ini sebagai sebuah kesepakatan, dan sebaliknya mengubahnya menjadi pembicaraan tentang negosiasi di masa depan. Sekarang, jika memang terjadi sesuatu seperti yang disarankan oleh Trump atau media Iran, hal itu sangat mungkin mencerminkan suatu perbaikan dari status quo, terutama untuk pasar minyak. Tidak diragukan lagi bahwa para konsumen di seluruh dunia akan menghargai pasokan minyak yang lebih lancar. Namun, ini hampir tidak bisa disebut sebagai sebuah kesepakatan seperti yang telah diiklankan. Bahkan media Iran mencatat bahwa pelonggaran sanksi pada poin sebelumnya bersyarat pada tercapainya kesepakatan di sini. Jadi, semoga berhasil dengan itu. Poin 7. Amerika Serikat akan menarik pasukan Amerika Serikat dari wilayah sekitar perbatasan Iran dalam waktu 30 hari. Itu adalah ketentuan yang cukup samar, sehingga tidak memiliki makna nyata. Apakah Amerika Serikat akan menarik sebagian aset angkatan lautnya di wilayah tersebut? Tentu, mereka telah dikerahkan ke sana untuk tujuan berperang. Setelah konflik mereda, tidak ada alasan bagi mereka semua untuk tetap tinggal, dan saya pikir Menteri Luar Negeri percaya bahwa Kuba menyenangkan pada waktu tahun ini. Tapi Amerika Serikat memiliki jumlah infrastruktur militer dan pangkalan yang sangat banyak di seluruh wilayah tersebut. Tidak ada kemungkinan Gedung Putih akan membongkar kemampuannya untuk menunjukkan kekuatan di sana. Jadi saya rasa pernyataan bahwa pasukan Amerika akan mundur dari wilayah sekitar Iran dalam 30 hari mungkin secara teknis benar, tapi pernyataan itu cukup samar sehingga memungkinkan Iran menganggapnya sebagai kemenangan besar, padahal sebenarnya kita hanya kembali ke status quo sebelumnya. Dan itu memberimu 7 poin. Saya tidak tahu bagaimana rencana 14 poin yang disebut-sebut itu membagi poin-poin tersebut menjadi lebih banyak, atau apakah ada ketentuan lain yang tidak disebutkan. Misalnya yang mungkin kurang menguntungkan bagi Iran.
Namun jika merangkum syarat-syarat yang sudah diketahui dari penyelesaian yang disebut-sebut ini, ada banyak diskusi media yang kemungkinan besar pada akhirnya akan sia-sia. Sekarang, apakah ada cara untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, Gedung Putih bisa saja merilis ringkasan versi mereka sendiri dari 14 poin tersebut, meskipun itu bukan salinan persis dari apa yang akan ditandatangani pada hari Jumat. Tapi gangguan dari pertarungan kandang dan kemudian pertarungan besar yang akan terjadi di Prancis membuat kita tidak mendapatkan apa-apa dan kita hanya dibiarkan di sini untuk meratapi nasib sendiri. Namun demikian, ada satu hal umum yang ingin saya sampaikan tentang keberlakuan hukum dari sebuah kesepakatan antara kedua pihak. Narasi media terpisah yang telah berlangsung selama berbulan-bulan sekarang adalah bahwa masih menjadi misteri bagaimana membuat kedua pihak mencapai kesepakatan yang secara mekanis akan dipatuhi oleh keduanya dalam jangka panjang. Dari pihak Iran, kekhawatiran ini muncul karena Trump mungkin suatu hari nanti memutuskan bahwa dia menginginkan kesepakatan yang berbeda. Dari pihak IS, kekhawatiran ini adalah bahwa Teheran mungkin suatu hari nanti tiba-tiba mulai membangun senjata nuklir. Izinkan saya berbicara sejujur mungkin tentang hal ini. Ini bukanlah sebuah misteri. Ini adalah masalah yang sudah terpecahkan. Sungguh memalukan bahwa wacana yang berkembang memperlakukannya seolah-olah berbeda. Kita akhirnya membuang-buang waktu yang tak terhitung jumlahnya untuk memperdebatkan hal-hal yang salah. Di pihak Iran, tebak apa? Kesepakatan yang melibatkan kekuatan regional atau kekuatan besar tidak ditegakkan secara eksternal dalam hubungan internasional. Sudah seperti itu selama ratusan tahun dan tetap saja sebagian besar kesepakatan berjalan. Dan alasannya adalah karena mundur dari sebuah penyelesaian akan mengembalikan para pihak ke perang dan perang itu mahal. Jadi jika Anda ingin sebuah kesepakatan bisa berlaku dengan sendirinya, buatlah perjanjian yang sesuai dengan apa yang diharapkan kedua belah pihak dari hasil perang. Kemudian kedua belah pihak akan ingin mempertahankan perjanjian tersebut agar mereka tidak kembali berperang, yang pada dasarnya memberikan hasil yang sama, tetapi juga menimbulkan biaya besar bagi kedua pihak. Oke, itu tadi teorinya. Bagaimana Iran menerapkannya dalam praktik? Berita terkini, itu adalah Selat Hormuz. Kemampuan untuk menutup selat tersebut memberi Iran daya tawar. Tentu saja, Gedung Putih ini atau Gedung Putih berikutnya atau Gedung Putih setelah itu bisa saja mundur dari kesepakatan tersebut. Tapi kemudian selat itu ditutup lagi dan kita kembali ke posisi kita sekarang. Sesuatu yang tidak baik untuk Amerika Serikat. Inilah juga alasan mengapa meskipun ada banyak pembicaraan yang mengarah sebaliknya, sangat sulit untuk percaya bahwa kesepakatan berkelanjutan apapun akan membuat Iran terus memeras kapal-kapal yang mencoba melewati Selat Hormuz. Saya mengerti mengapa Teheran ingin melakukan ini. Ada banyak uang yang dipertaruhkan di sini. Tapi ini juga merupakan hasil yang sangat tidak efisien, yang menurut Amerika Serikat lebih buruk daripada apa yang bisa dihasilkan oleh perang. Namun di sisi lain, Iran tampaknya ingin mendapatkan semuanya sekaligus. Hal ini tidak mungkin. Entah membuka Selat Hormuz atau memiliki kesepakatan yang tidak dapat ditegakkan. Pilihan ada di tanganmu. Di pihak Israel, tebak apa? Kesepakatan untuk menghentikan program senjata memerlukan beberapa konsesi kepada pihak yang ingin mengembangkannya. Saya baru-baru ini membahas ini secara panjang lebar dalam kuliah untuk seri pengantar hubungan internasional saya, jadi saya tidak ingin mengulang teorinya. Tapi ini adalah ide dasar. Jika Anda tidak ingin seseorang melakukan sesuatu, maka akan membantu jika Anda memberikan sesuatu yang mereka inginkan sebagai gantinya. Dalam prakteknya di sini, itu kemungkinan besar berarti pelonggaran sanksi. Dan itu, pada gilirannya, menimbulkan pertanyaan tentang kesediaan Kongres untuk menyetujuinya. Sanksi Iran yang berlaku saat ini akan berakhir pada akhir tahun. Jadi, pelonggaran sanksi secara luas tidak sesederhana hanya mendapatkan dukungan dari anggota legislatif yang diperlukan untuk perpanjangan berikutnya. Jika kita berpikir bahwa Trump ingin melindungi kesepakatannya dan karena itu akan memveto apapun yang bertentangan yang sampai di mejanya, kita akan membutuhkan mayoritas super di DPR dan Senat untuk membatalkan veto tersebut. Hasil suara 419-1 dan 99-0 dari 10 tahun lalu menunjukkan bahwa mayoritas super seperti itu memang ada. Partai Demokrat mungkin tidak cenderung mendukung kebijakan Trump karena Iran adalah isu politik yang merugikan bagi presiden. Partai Republik secara tradisional lebih bersikap keras terhadap Iran, jadi mereka mungkin juga ingin berbeda pendapat dengan presiden karena alasan yang berbeda. Namun Trump memiliki cara untuk mempengaruhi anggota Partai Republik di Kongres agar mengikuti pilihan suara yang ia inginkan. Jadi siapa yang tahu? Semua ini terasa seperti hidup di dunia yang aneh, di mana segalanya terbalik. Dan sekarang kita membicarakan Trump yang memberikan keringanan sanksi kepada Iran setelah sebelumnya sangat mengkritik Obama yang melakukan hal yang sama.
Namun, satu-satunya alternatif koersif di sini adalah mengancam dengan aksi militer yang lebih besar, yang tampaknya justru sedang ia coba hindari. Selamat datang di fase berikutnya dari dunia kita yang semakin rumit dan penuh peperangan. Sekarang, saya tidak berpikir bahwa bagaimana membangun mekanisme penegakan yang efektif adalah sebuah misteri bagi kedua belah pihak dalam kesepakatan ini. Jadi, ketika saya mendengar salah satu pihak mengeluh tentang mekanisme penegakan hukum, saya tidak menganggapnya secara harfiah. Yang saya dengar sebenarnya adalah, kami ingin lebih dari kesepakatan ini, dan kami ingin Anda berpikir bahwa kami khawatir tentang mekanisme penegakan hukum, agar Anda mau memberikan penawaran yang lebih baik. Ini adalah dasar-dasar omong kosong dalam tawar-menawar krisis hubungan internasional, dan kita akan lebih baik jika kita mengabaikannya saja. Tapi saya rasa kita harus menunggu 60 hari ke depan untuk melihat apakah ada jembatan yang bisa menghubungkan kesenjangan di antara mereka. Jadi, apa poin-poin penting yang bisa kita ambil hari ini? Trump mengklaim bahwa kita memiliki kesepakatan dengan Iran yang tampaknya tidak lebih dari perpanjangan gencatan senjata saat ini dengan pelonggaran beberapa atau semua pembatasan di Selat Hormuz. Kita belum mengetahui detail pasti dari kesepakatan tersebut, dan Anda harus sangat berhati-hati ketika melihat analisis tentang apa yang disebut sebagai versi bocoran kesepakatan dari Iran. Akhirnya, merancang perjanjian yang dapat ditegakkan sebenarnya tidak sesulit yang digambarkan oleh para pihak. Namun, membuat kedua belah pihak sepakat bahwa kesepakatan yang sedang dibahas lebih baik daripada konflik yang berkelanjutan mungkin tidaklah mudah. Sementara itu, pilihan tontonan Anda berikutnya mungkin mudah. Itu adalah pengantar kuliah pengendalian senjata yang saya sebutkan sebelumnya. Klik di sini untuk melihatnya. Dan jika Anda menikmati video hari ini, silakan like, bagikan, dan subscribe, dan saya akan bertemu Anda besok. Jaga diri Anda.